Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami boleh ada Tuhan sampai hari ini, kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan, walaupun secara online ya Tuhan. Tapi kami percaya penyertaan-Mu, kasih-Mu tetap ada, selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin bersekutu, Tuhan, kami ingin beribadah. Biar Tuhan kami siapkan hati kami, biarlah kami memberi yang terbaik. Kami mau bersuka cita, kami mau melompat, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biarlah dalam situasi kondisi seperti ini, kami boleh menyerahkan hidup kami tetap mau melakukan yang terbaik hanya bagi-Mu dengan segenap hati kami, Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk beribadah, kami siap untuk melompat bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Apa kabarnya minggu ini? Semoga semua tetap dalam penyertaan Tuhan, tetap dalam naungannya Tuhan. Mungkin teman-teman di rumah ya ada yang lagi sakit atau yang lagi ngalamin masalah atau mungkin sedang sukacita mendapatkan berkat Tuhan minggu ini. Mari kita semua tetap serahkan itu semua di bawah kaki Tuhan, dan hari ini kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai memuji Dia. Mari kita angkat satu pujian. Teman-teman di rumah ikut tepuk tangan juga ya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yeay! Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk atas dunia, menghancurkan kutub, bebaskan
jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Yeay. Yes. Beri kemuliaan untuk Dia, beri pujian dan sorak-sorai bagi Dia, sebab Dia Raja yang layak ditinggikan. Dia yang bertahta di atas sepujian umatnya. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau memberikan persembahan, kita mau siapkan hati kita. Nah, teman-teman boleh scan barcode nanti yang akan ditayangkan, yang akan disediakan. Seruan hatiku tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami ucap syukur Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini, di mana Engkau masih berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami masih boleh bertemu kembali Tuhan, biarpun secara online, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, bersama dengan kami, memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, J3 Generation Tuhan, dimanapun berada, biarlah kiranya penyertaan-Mu, lawatan-Mu boleh bersama dengan kami, sehingga Tuhan, anak-anak boleh mengerti melalui kebenaran firman-Mu saat ini Bapa. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kepada firman-Mu, biarlah kiranya Engkau sembunyikan hamba-Mu Tuhan di belakang salib-Mu, sehingga tidak sedikit pun hamba-Mu mencuri kemuliaan dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap untuk terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Teman-teman, beberapa minggu ini kita sudah belajar mengenai keluarga ilahi. Minggu kemarin sudah dengan jelas Kak Kristo menyampaikan bagaimana seorang ayah, bagaimana seorang ibu, dan bagaimana seorang anak. Saat ini kita juga akan belajar tentang keluarga ilahi dengan tema Blessed Family and Be a Blessing. Keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Teman-teman, kita tahu bahwa saat ini kondisi sedang tidak baik. Tetapi percaya bahwa penyertaan Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita. Amin. Kita baca satu firman Tuhan. Kita ambil Alkitab kita. Yang di rumah bisa ambil Alkitabnya, atau mungkin melalui handphone kalau punya 2 handphone. Kita buka di dalam Mazmur Daud, Mazmur pasal yang ke-37, ayatnya yang ke-23 sampai dengan 26. Saya tunggu buat teman-teman yang belum dapat atau masih ambil Alkitab mungkin. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai dengan 26. Begini firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Teman-teman, kita tahu di Israel ada 2 danau yang sangat besar. Yang pertama, Danau Galilea. Kita tentunya semuanya tahu Danau Galilea. Dan yang satunya disebut Laut Mati atau Laut Asin. Kita juga sudah sama-sama tahu karena di Alkitab dicatat, ditulis, dan ada beberapa peristiwa besar yang terjadi di Danau Galilea. Salah satunya ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan ketika saat itu juga angin mengamuk, ada badai di tengah-tengah danau, dan perahunya hampir tenggelam, hampir karam. Dan pada saat itu Yesus langsung menghardik. Ceritanya murid-muridnya ketakutan. Ya, teman-teman yang dari sekolah minggu pasti masih hafal cerita ini ya. Nah, satu peristiwa itu terjadi di Danau Galilea. Nah, teman-teman, yang mau saya bagikan di sini adalah perbedaan tentang Danau Galilea dan Laut Mati atau Laut Asin ini. Kalau teman-teman yang sudah pernah ke sana, saya sih belum pernah ke sana, tapi saya belajar dari firman Tuhan dan
baca beberapa buku dan juga dari internet, kita sekarang itu sudah sangat mudah untuk mencari informasi. Kalau teman-teman cari informasi di internet, Danau Galilea dengan Laut Mati ini sangat berbeda. Kalau di Danau Galilea ini, danaunya itu sangat subur. Bahkan di danau itu banyak sekali flora atau ikan-ikan yang bisa hidup di Danau Galilea ini. Dan di pinggir-pinggir danau itu banyak tumbuh-tumbuhan yang hidup. Bahkan bisa dikatakan danau ini danau yang sangat cantik. Nah, teman-teman, kebalikan dengan Danau Galilea. Kalau Laut Mati ini atau Laut Asin ini lautnya itu tandus. Di sekitar Laut Mati itu tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada yang bisa hidup. Dan bahkan di Laut Mati itu tidak ada satupun organisme, bukan cuma ikan, organisme tidak bisa bertahan, tidak bisa hidup di Laut Mati. Karena saking asinnya, karena terlalu asinnya, kadar garamnya itu sekitar 36, 35 gitu. Padahal kadar garam rata-rata itu hanya 1 sampai 3 lah. 3%, 1 sampai 3%. Berarti itu 30 kali lipatnya Laut Mati itu. Nah, teman-teman, fakta yang menarik adalah Danau Galilea dan Laut Mati ini dialiri oleh aliran sungai yang sama, yaitu Sungai Yordan. Seperti nama gereja kita, Sungai Yordan. Dan induknya pun juga sama, dari Gunung Hermon mengalir ke Sungai Yordan, mengalir yang satu ke Danau Galilea, aliran yang satunya ke Laut Mati. Teman-teman, kenapa di Danau Galilea ini tanahnya subur di sekitar danau, dan di dalam danaunya itu juga banyak terdapat ikan, banyak terdapat makhluk hidup. Tapi di Laut Mati tidak. Yang menjadi perbedaannya adalah Danau Galilea ini, ketika dia menerima aliran dari Sungai Yordan, dia mengalirkan lagi ke sungai-sungai kecil dan ditampung di danau-danau kecil di sekitar Danau Galilea. Berbeda dengan Laut Mati. Ketika Laut Mati itu menerima aliran air dari Sungai Yordan, dia hanya ditampung, tidak dialirkan kembali. Karena fakta dari Laut Mati ini adalah titik terendah di bumi, teman-teman. Jadi kalau biasanya itu dataran rendah nih ya, ada berapa meter di atas permukaan laut gitu ya. Nah, Laut Mati ini dia itu titiknya itu ada di bawah permukaan laut. Jadi sekitar 400 meter di bawah permukaan laut. Jadi itu titik terendah di bumi. Makanya air tidak bisa mengalir kemana-mana, hanya tertampung di Laut Mati itu. Jadi saking lama ditampung, nggak pernah dialirkan kemana-mana. Akhirnya kadar garamnya itu sangat tinggi sekali, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman pergi ke Israel, itu di sana itu banyak orang yang berenang dan bahkan bisa mengapung, teman-teman. Ya, karena saking asinnya itu ya kadar garamnya. Teman-teman, apa sih makna rohani yang bisa kita ambil? Apa sih makna rohani yang kita bisa pelajari dari kedua danau ini? Ini akan kita belajar sama-sama pada hari ini. Teman-teman, dari pembacaan firman Tuhan tadi, dan sesuai dengan tema saya, keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Blessed family and be a blessing. Nah, ada dua hal yang akan saya sharingkan. Yang pertama, keluarga yang diberkati. Bagaimana sih menjadi keluarga yang diberkati itu? Tadi kita sudah baca Mazmur. Kita buka kembali firman Tuhan ya. Yang pertama ada di ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah,
bagaimana supaya kita menjadi keluarga yang diberkati? Yang pertama adalah kita hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Apa kehidupan kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apa kehidupan keluarga kita sudah berkenan kepada Tuhan? Nah, untuk menjadi berkat, kuncinya satu, hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Manusia baik saja itu belum cukup, karena baik belum tentu berkenan kepada Tuhan. Banyak di luar sana orang-orang yang baik, bahkan lebih baik dari kita. Banyak sekali. Tapi apakah hidupnya berkenan kepada Tuhan? Teman-teman, saat ini kondisi dunia sedang tidak baik. Indonesia juga sedang tidak baik. Virus corona saat ini sedang tinggi-tingginya. Bahkan angkanya semakin hari semakin meningkat. Saya sih tidak pernah mengikuti lagi ya. Karena bagi saya yang penting saya tahu aja. Saya nggak pernah mau mikirin hal seperti itu. Tapi kalau dilihat di luar sana, kita mau keluar aja susah, betul ya. Sekarang makan di tempat nggak boleh, PPKM, jalanan pada disekat. Saya kalau ke kantor itu sekarang muter, jauh jadinya. Jadi teman-teman, di luar sana kehidupan itu tidak semakin baik, tapi semakin susah, semakin sulit. Nah, sesuai dengan apa yang akan kita pelajari, bagaimana dengan kehidupan kita? Apa kita mau mengikuti dunia yang semakin tidak baik? Atau kita mau menjadi pribadi, menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan? Karena syarat untuk kita bisa diberkati, kuncinya satu, berkenan kepada Tuhan. Nah teman-teman, hal yang menarik lagi, berkat bukan melulu, maksud saya bukan melulu mengenai harta, bukan melulu mengenai uang atau kita mempunyai banyak barang mewah, bukan. Berkat Tuhan sangat banyak. Dengan kita masih sehat, kita masih kuat, itu merupakan berkat Tuhan yang luar biasa. Teman-teman, kalau dilihat di luar sana sekarang, orang mau bernafas itu harus beli oksigen. Bener ya? Orang bernafas harus beli oksigen. Saya kalau ke kantor, saya melewati satu agen pengisian oksigen. Dulunya tuh nggak pernah ngantri. Sekarang itu kalau pagi bikin macet. Karena apa? Ngantri. Dari pagi itu orang udah pada ngantri untuk ngisi oksigen. Nah teman-teman, bersyukur kalau saat ini kita, saya dan teman-teman semuanya dan seluruh keluarga, teman-teman masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Bernapas gratis itu anugerah yang luar biasa, berkat Tuhan juga. Kita bangun pagi, kita masih bisa bangun mengucap syukur. Kita bangun pagi, masih bisa bernafas, masih bisa cium, ya biarpun baunya bau-bau yang kecut-kecut gitu ya. Kalau bangun tidur kan kecut gitu ya. Anugerah yang luar biasa teman-teman, berkat Tuhan juga teman-teman. Jadi jangan menilai berkat itu dari materi, dari seberapa banyak harta yang kita punya, dari seberapa banyak uang yang kita miliki. Yang pertama, ketika kita mau diberkati dalam satu keluarga, maka yang paling penting adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Sudahkah kehidupan kita berkenan melalui kehidupan kita dengan orang tua, hubungan kehidupan kita dengan saudara kita, apakah sudah berkenan kepada Tuhan? Kehidupan kita dengan orang di sekitar kita, mungkin dengan teman atau rekan kerja kita, bagaimana? Pertanyaan saya buat teman-teman, silahkan dijawab sendiri. Yang kedua, ketika kita sudah diberkati, maukah kita menjadi berkat buat orang lain?
sesuai dengan tema saya, keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain? Kalau yang pertama tadi, bagaimana kita diberkati, kita hidup berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kita baca di ayat yang ke-26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Yang mau saya garis bawahi adalah di sini belas kasihan. Teman-teman, kalau saat ini saat yang paling tepat yang bisa saya katakan untuk kita itu memberikan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang di sekeliling kita. Karena saat ini banyak orang yang membutuhkan, bukan cuma secara materi. Teman-teman, ada beberapa orang yang bilang sama saya, bro, tapi gue gak punya apa-apa loh buat bantu. Beberapa waktu yang lalu ada teman saya yang positif corona, kena covid, di chat di grup, saya cuma bilang gini sama teman saya, bro, apa yang bisa saya bantu? Kalau emang ada bisa saya bantu, chat aja, saya bilang gitu. Jadi dia isolasi mandiri di rumah, dan waktu itu dia bilang, untuk sementara masih aman bro, dia bilang gitu. Saya bilang oke, lain waktu kalau lu butuh obat atau lu butuh vitamin, telepon. Ya terus terang aja gue gak berani nganterin, paling gak gue kirim kurir lah gitu. Bukan gak berani ya, maksudnya ya paling kalaupun ngirim gak ketemu langsung gitu, ditaruh di mana gitu kan, di depan rumah atau ditaruh di ember gitu, biasanya kan seperti itu kan. Saya bilang seperti itu. Nah teman-teman, untuk kita membantu orang yang membutuhkan saat ini, itu bukan melulu kita punya duit, punya sesuatu yang kita bisa beri, enggak. Tetapi dengan kita memberikan support, memberikan dukungan, memberikan doa, itu juga kita sudah membuktikan bahwa kita memberkati, mengasihi dengan cara apa? Mensupport mereka. Kita memiliki kasih. Jadi kita sudah mempresentasikan kasih Tuhan pada orang di sekitar kita. Nah teman-teman, kita gak usah jauh-jauh ngomong orang lain. Sudahkah kita mempresentasikan kasih Tuhan itu dalam lingkup keluarga kita? Anak kepada orang tua, kepada saudara, yang punya kakak kepada kakak, yang punya adik kepada adiknya. Sudahkah kita membagikan kasih itu? Kita sudah tahu buah-buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya banyak kan? Sudahkah kita membagikan kasih itu kepada saudara-saudara kita, kepada orang tua kita, kepada ayah, kepada ibu kita, papa atau mama? Ketika kita di dalam keluarga saja tidak bisa mempresentasikan kasih, bagaimana kita mau mempresentasikan kasih di luar sana? Yang ada hanya show off. Teman-teman, pertanyaan ini buat saya juga, dan juga buat teman-teman, kita bisa menjawab secara pribadi, ya. Nah teman-teman, saat ini dukungan, doa, support itu penting sekali. Karena kita tahu bahwa salah satu untuk mencegah tertular virus corona ini atau penyembuhan itu dengan meningkatkan imun, ya. Kita tahu bahwa imun itu diproduksi salah satunya dengan hati yang gembira. Hati yang gembira. Jadi ketika suasana hati kita itu gembira, senang gitu, ada satu hormon yang keluar, dopamin ya kalau nggak salah ya hormonnya ya. Nah, itu yang akan meningkatkan sel-sel imun, sel-sel kekebalan tubuh kita. Nah, jadi dengan kita memberikan support, memberikan dorongan kepada teman-teman kita, saudara kita yang saat ini sedang membutuhkan, bukan cuma materi ya, betul semua orang sedang membutuhkan materi. Karena apa?
sekarang orang susah sekali untuk kerja. Jangankan orang yang sudah punya pekerjaan, maksudnya orang yang belum punya pekerjaan, orang yang sudah punya pekerjaannya banyak yang dirumahkan saat ini. Jadi bukan cuma teman-teman, ya teman-teman sekarang mungkin masih banyak yang minta sama orang tua ya. Sebagian sudah ada yang bekerja juga. Susah sekarang bekerja. Saya sekarang kalau kerja itu muter, nggak bisa langsung gitu, karena disekat jalannya. Harus di rumah, WFH, PPKM istilah sekarang ya. PPKM, jalan disekat semuanya. Susah sekarang zaman. Jadi teman-teman, saya sekarang ini support doa dan kata-kata motivasi itu sangat penting sekali, supaya orang-orang yang membutuhkan dukungan kita, contohnya ketika orang itu sedang maaf ya kalau ada yang terkena COVID-19, itu kalau dia ketakutan, cemas, terus banyak jadi pikir, aduh jangan-jangan nanti, aduh begini, obatnya udah nggak ada, nanti oksigennya habis, lama-lama imun kita akan semakin drop. Karena penelitian seperti itu yang saya baca dan saya pelajari. Jadi ketika ada teman kalian atau saudara atau mungkin tetangga ya, kasih dorongan, kasih kata-kata motivasi, bro, jangan cemas. Sama juga ketika teman saya tadi yang positif COVID itu, saya cuma bilang sama teman saya, bro, sorry gua nggak bisa bantu banyak, tapi yang jelas kalau butuh apa-apa coba kontak gua. Kalau gua bisa pasti nanti gua bantu. Yang jelas lu jangan takut, jangan banyak pikiran, jangan cemas, jangan khawatir. Saya bilang gitu. Support terus. Nah teman-teman, hari-hari ini adalah hari yang tepat. Saat ini adalah saat-saat yang tepat untuk kita bisa membagikan kasih itu, mempresentasikan kasih Tuhan melalui kehidupan kita, melalui apa yang kita ucapkan, melalui apa yang kita ketik di media sosial, bisa membangun orang atau malah melemahkan kehidupan orang itu. Teman-teman, melalui firman Tuhan yang singkat ini, saya berharap bahwa ketika kehidupan kita sudah diberkati, jangan lupa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Seperti perumpamaan tadi, Danau Galilea dengan Laut Mati. Ketika Danau Galilea itu mendapatkan aliran air dari Sungai Yordan dan dibagikan ke aliran-aliran yang lain, makanya danau itu subur dan banyak ikan-ikan yang bisa hidup di situ. Karena apa? Tidak dinikmatin sendiri, dibagikan ke yang lain. Berbeda, lain halnya dengan Laut Mati. Ketika dia menerima aliran air, hanya ditampung sendiri, tidak dibagikan ke orang-orang. Akhirnya apa? Kebanyakan garam, jadinya asin. Maksudnya bukan kebanyakan garam ya, jadi karena ditampung, jadi secara fisika, secara biologi, secara kimia, jadi mengendap gitu ya. Tapi makna rohaninya, ketika kehidupan kita itu tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, hanya kita tampung, akhirnya apa? Mati dalam diri kita sendiri. Jadi teman-teman, mari melalui firman Tuhan yang singkat ini kita sama-sama belajar. Saya pun juga masih banyak belajar mengenai kehidupan ini. Karena selama kita masih hidup, kita akan terus belajar untuk bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kita akan terus belajar untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ketika kita berbuat sesuatu menurut kita baik, menurut kita benar, belum tentu orang yang menerima itu diterima dengan baik ataupun diterima dengan benar. Tapi kuncinya, kita hidup berkenan kepada Tuhan dan kita bisa membagikan kasih itu buat saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa.
Bapak, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang singkat ini. Biarlah melalui firman-Mu yang singkat ini Bapak, kami semakin mengerti bahwa hidup kami bukan melulu mengenai kami pribadi Tuhan, tapi mengenai orang lain, mengenai banyak jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami Bapak. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, untuk bisa mengerti dan memahami bahwa setiap kehidupan kami harus menjadi berkat, harus berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kiranya penyertaan-Mu yang sempurna akan melingkupi anak-anak-Mu Youth J3 Generation dan seluruh keluarga besar mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dan biarlah kiranya Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan, Engkau disenangkan dan kami semua berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Sebelum kami berpisah Tuhan, biarlah kiranya kami semua menerima berkat yang datang daripada Engkau. Teman-teman, mari angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang manis, yang lembut, yang terus memimpin kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Setiap kita yang sudah terima berkat, mari kita sama-sama katakan amin.